Oke, teman-teman, selamat datang di channel Damar Aji, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, perkenalkan, saya Damar Aji. Saya bakal membacakan kartu tarot buat kamu. Dan di sini kita sudah sampai di zodiak yang ke-10 ya, berarti kita ketemu dengan Capricorn. Apa kabar Capricorn? Semoga kabar kamu baik, dan juga buat teman-teman di luar Capricorn juga semoga baik semua, sehat semuanya, rezekinya lancar ya, urusannya juga dimudahkan. Oke teman-teman, Capricorn, tema yang kita angkat masih tentang getaran rasa dia untukmu ya. Jadi kita menghabiskan semua zodiak sampai nanti Pisces ya. Jadi sekarang Capricorn, besok Aquarius, terus kemudian yang terakhir adalah Pisces ya. Jadi buat zodiak-zodiak yang lain berarti sudah saya bacakan sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di video-video sebelum ini. Oke? Ya, getaran rasa dia untukmu, untuk Capricorn seperti apa? Yang jelas di sini saya mencoba untuk membaca secara general. Sekaligus saya kadang-kadang juga memberikan materi-materi tentang kehidupan, hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan, hal-hal yang mungkin menjadi pengalaman saya pribadi maupun pengalaman-pengalaman dari berbagai macam orang-orang yang saya kenal ya, dari klien-klien yang juga banyak konsultasi, dari situ saya juga banyak belajar juga. Jadi intinya kita sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama belajar. Dengan saya mendengarkan banyak masalah-masalah dari teman-teman yang konsultasi dengan saya, di situ saya juga mendapatkan banyak pembelajaran. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap bersyukur dalam situasi apapun, karena ternyata the power of gratitude ya, kekuatan bersyukur itu sangat luar biasa. Oke, kita akan mencoba melihat. Ini kartu pertama, ini kartu kedua. Kartu pertama dan kedua sudah keluar, kita akan melihat kartu selanjutnya apa nanti. Saya baca secara sederhana aja. Oke, ini saya kocok dulu biar energinya semakin kental. Oke, saya coba keluarin. Oke, ini ada pedang lagi. Ini pedang. Yang pertama adalah Six of Pentacles, kemudian ada Queen of Sword, ada Five of Sword juga. Kita lihat kartu keempat. Oh ya, teman-teman yang kepengen konsultasi, pengen private reading, silahkan aja langsung menghubungi nomor WA yang tertera di sini. Teman-teman boleh nanti memilih paketnya apa, kemudian apa yang mau dikonsultasikan. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya terlebih dahulu, teknisnya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Dan ini konsultasi secara online ya teman-teman, karena ternyata masih ada banyak teman-teman yang, atau ada yang belum tahu ya, dikiranya ketemu. Ketemunya susah soalnya. Kamu di sana, aku di sini, atau aku di sini, kamu di mana gitu kan. Jadi untuk mempermudah kita berikan sesi secara online ya. Oke teman-teman, saya bacakan lagi. Pertama ada Six of Pentacles, ada Queen of Sword, kemudian ada Five of Sword, dan kemudian ada The Fool, and then The Sun yang terakhir ya. Saya keluarin 10 kartu. Pertama, baris pertama ini 5 dulu ya. Saya akan melihat bahwa di sini getaran rasa dia untukmu seperti apa. Oke, jadi saya akan melihat dari kartu pertama. Jika mengacu dari kartu pertama, saya melihat bahwa koneksi batin dia, energi dia ke kamu itu cukup bagus, gitu kan. Kalau arti kartu sebenarnya di sini kan dia dermawan, gitu kan, dia suka memberi segala macam. Tetapi konteks di sini saya akan membaca getaran rasa dia, tidak hanya sosok dia, karakter dia ya. Kalau karakter dia, saya melihat dia orangnya cukup cukup asik ya. Artinya penuh kasih sayang ya, suka berbagi dan sebagainya. Tetapi kalau dari sisi getaran rasa, saya melihat bahwa koneksi dia ke kamu itu masih bagus gitu loh, masih bagus. Dan di situ masih ada koneksi-koneksi yang memang dalam bentuk perhatian, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk-bentuk yang memang layaknya sebuah pasangan yang memang selalu berkomunikasi dengan baik ya. Dan di sini saya melihat bahwa selain memang dia suka memberi, dia perhatian kamu cukup bagus gitu kan. Dia orang yang suka memberikan surprise juga ke kamu. Kalau misalnya kamu lagi ulang tahun, kamu lagi punya hari-hari yang mungkin membahagiakan atau lagi apa gitu kan, dia selalu
punya keinginan-keinginan untuk memberikan surprise kepada kamu, ya. Itu yang pertama saya lihat. Jadi koneksi energi dia cukup bagus. Di kartu kedua ada Queen of Sword, ya. Di sini saya melihat bahwa karakter dia cukup kuat, ya. Artinya dia memiliki karakter dan sifat atau sikap yang cukup kuat. Artinya dia punya ketegasan-ketegasan yang sangat bagus, ya. Ketegasan. Jadi kalau dia sudah punya keinginan, biasanya dia selalu menunjukkan ketegasan bahwa dia orangnya tuh tidak pelin-pelan, ya. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi dia cukup tegas, dia cukup mandiri juga. Secara dia adalah orang yang memiliki kedudukan di dalam pekerjaannya, atau paling tidak minimal dia punya prestasi di kantornya, di perusahaannya, atau di tempat di mana dia kerja. Kalau misalnya dia tidak kerja di sebuah perusahaan, instansi, atau apapun semacam itu, misalnya dia wira swasta, mandiri, atau independen gitu kan, saya melihat bahwa dia orang yang cukup memiliki kreativitas yang bagus, ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, dari ketegasan itu kadang-kadang seringkali justru bikin kamu tidak nyaman, ya. Kalau saya lihat di sini ketegasan dia seringkali membuat kamu tidak nyaman. Mungkin, ya, mungkin cara penyampaiannya saja yang tidak tepat, how to say-nya yang tidak tepat, sehingga itu bikin kamu tuh kadang-kadang suka nggak nyaman. Tapi sebenarnya kalau saya melihat tujuan dia tuh, ya insya Allah baik, ya. Tujuan dia baik, tujuan dia itu juga mengarahkan kamu, tujuan dia juga membimbing kamu juga. Itu di kartu yang ketiga di sini ada Five of Sword, ya, 5 pedang, ya. 5 pedang, dia sering banget merasakan semacam perasaan-perasaan hampa, ya. Nah, ini teman-teman nanti boleh di cross check, ya. Dia sering, atau misalnya kalau teman-teman belum tahu, saya di sini memberitahu, dia sering merasakan kehampaan. Artinya apa? Di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, kalau dia lagi sendiri, saya melihat bahwa dia tuh sering banget ngerasa dirinya kosong. Mungkin, ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman Capricorn yang memang LDR, ya, sehingga tidak selalu ketemu dengan dia, atau dia tidak selalu ketemu dengan kamu, sehingga di sini saya melihat dia sering banget merasakan kesepian, ya. Dan ini penting sekali buat kamu untuk memperhatikan situasi ini, dan kamu harus melakukan sesuatu, ya, do something, misalnya like komunikasi, ya, terus beri perhatian sebaliknya juga, gitu kan, supaya ada perimbangan antara perhatian dia dengan kamu memperhatikan dia. Sedangkan ketika melihat kartu yang keempat, The Fool, di sini saya melihat bahwa dia itu sedang bisa dibilang memulai satu langkah yang baru, fase yang baru, ya. Karena saya melihat di kartu ketiga di sini, dia kehampaan ini juga diakibatkan karena dia pernah mengalami satu masalah-masalah, ya, mungkin konflik dengan orang lain, teman kerja dan sebagainya, atau mungkin masa lalu yang pernah membuat dia traumatis dan sebagainya, ya. Ini ada perasaan-perasaan yang memang dia merasa kalah, ya, dan itu dia salah satu penyebab dia kadang ngerasa kosong, hampa dan sebagainya, bukan karena LDR saja, tapi karena mungkin dia masih kadang-kadang ingat hal-hal di masa lalu dia. Tetapi sekali lagi di kartu The Fool di sini saya melihat bahwa dia sedang berupaya untuk membuat sebuah langkah-langkah baru. Dia sedang membuat suatu perjalanan baru, lembaran baru, di mana di sini adalah dia membangun keyakinan-keyakinan yang sangat kuat. Dia lebih terbuka dirinya kepada suatu kehidupan. Jadi artinya membuka diri kepada kehidupan, dan dia belajar banyak tentang kehidupan karena dia pernah mengalami suatu kegagalan. Nah, ini adalah sosok yang bagus, ya. Artinya dia sebagai sosok pasangan yang sangat bagus. Koneksi ke kamu juga bagus, gitu kan, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. The Fool di sini menunjukkan adanya suatu keterbukaan kepada kehidupan. Dia berjalan sambil sambil penuh keyakinan, gitu kan, meskipun di depan tuh kadang-kadang ada hal-hal bahaya, tapi dia cukup punya bekal, ya, bekal untuk istilahnya menjalani kehidupan ke depannya. Yang jelas kalau dipadu dengan kartu kelima di sini, saya melihat bahwa upaya dia untuk bangkit dari keterpurukan itu sangat luar biasa. Upaya dia bangkit dari hal-hal yang membuat sakit di masa lalunya itu sangat luar biasa. Terlebih ketika dia bertemu dengan kamu, dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang bisa memberikan suatu kehidupan baru bagi dia, warna baru bagi dia, memberikan sesuatu energi yang baru bagi dia, ya. Jadi itu yang saya rasakan, karena semangatnya ini sangat luar biasa. Semangat dia untuk menjalani kehidupan yang baru di kehidupan selanjutnya itu sangat luar biasa, ya. Jadi di sini saya melihat hubungan ini boleh dibilang cukup bagus, gitu kan.
walaupun di antara kalian ada beberapa yang LDR, saya pikir nggak ada masalah ya. LDR itu memang berat, tetapi di situ malah justru menguji kamu dari hal-hal yang memang menjadikan kamu itu semakin dewasa, menjadikan kamu itu menjadi tegas terhadap hal-hal yang mungkin karena gini, LDR itu kan kadang apa yang kita lakukan, apa yang dia lakukan kita sama-sama tidak tahu. Ya, tidak akan 100% tahu, tetapi dengan komunikasi yang baik ya, itu insya Allah akan membantu. Itu buat teman-teman yang sebagian LDR. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak LDR pun, saya pikir yang namanya komunikasi itu tetap harus berjalan dengan baik gitu kan. Pertemuan rutin juga harus dilakukan dengan baik, sehingga itu untuk memperkuat situasi kondisi hubungan kamu ke depannya agar tetap solid ya, tetap tetap solid ya, tetap bagus gitu loh, seperti itu. Oke, 5 kartu lagi di bawah sudah keluar di baris kedua. Ada King of Sword, kemudian ada Three of Cups, dan ada The Hangman, kemudian ada Six of Cups, dan juga ada Nine of Cups ya. Oke, ini kartunya cukup bagus kalau saya lihat ya. Ada King of Sword, di mana di situ dia memang punya semacam ketegasan-ketegasan seperti yang tadi saya bilang. Jadi memperkuat kartu yang tadi Queen of Sword ya. Kartu King of Sword itu memberikan ketegasan. Jadi kalau di karir saya melihatnya dia bagus sih kalau di karir ya. Di karir saya lihat dia bagus, punya semacam prestasi ya. Dan dalam waktu dekat ini saya melihat bahwa kalian berdua nanti akan merayakan sesuatu ya, akan merayakan sesuatu, entah itu mungkin pertemuan, entah itu mungkin makan bersama, atau mungkin ada yang baru mendapatkan sesuatu, dan di sini ada celebration, ada hal-hal yang memang membuat kalian itu bisa berbahagia bersama-sama, sehingga di sini ada celebration ya. Itu yang saya lihat. Jadi buat teman-teman untuk Capricorn ya. Jadi buat teman-teman Capricorn, sejauh ini saya baca kartunya cukup bagus. Dan di kartu ketiga di sini saya melihat dia cukup berpasrah diri kepada kamu ya. Artinya hubungan ini dia mempercayakan segalanya ke kamu. Tadi ada banyak hal-hal yang memang dia selalu minta pertimbangan-pertimbangan ke kamu. Ketika dia mau melakukan A, B, C, D, sebelum dia memutuskan, dia sering sering minta pendapat kamu ya. Ini kamu, menurut kamu gimana? Ini aku mau gini menurut kamu gimana? Bagusnya ini atau ini? Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Di kartu ketiga gambarannya cukup bagus ya kalau saya lihat. Dan kita lihat kartu keempat dan kelima, di sini ada Six of Pentacles dan juga ada Nine of Pentacles. Oh ya, di kartu keempat ini ini Six of Cups dan ini adalah Nine of Cups ya, bukan Pentacles ya. Jadi di kartu ini saya melihatnya juga cukup bagus ya. Ini ada usaha-usaha yang memang sudah diperjuangkan dan sekarang saatnya menikmati keberhasilan. Nah, berarti makanya ada hubungannya dengan dengan ini tadi. Dengan kartu ke-7 ya, Three of Cups, di mana di situ ada perayaan, ada celebration, ada syukuran, ada rasa bahagia dan sebagainya. Karena di sini saya melihat bahwa ternyata ada usaha-usaha yang memang berhasil, ada usaha-usaha yang memang ternyata membuahkan hasil, dan itu tentunya menyenangkan sekali bagi dia. Dan di sini otomatis kamu terlibat di dalamnya ya, karena di sini kalau saya lihat dia sempat terpaku lama dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan masa lalunya ya. Oke, saya akan lihat di kartu ke-9, kartu ke-10 ya, maksudnya 9 of Cups ya, 9 of Cups, 9 of Cups ya. Jadi ini adalah saat dimana kamu merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa bersama dia ya. Jadi kalau kartu ini keluar, kamu intinya di sini kamu harus siap menikmati kebahagiaan bersama dia ya. Dan ini adalah kartu tentang kesejahteraan emosi, fisik, materi ya, bermakna sebagai waktu pemuasan diri. Jadi artinya apa? Artinya bahwa koneksi hubungan kalian, kemudian kualitas hubungan kalian, insya Allah di sini cukup bagus ya kalau saya lihat secara keseluruhan. Oke, saya coba buka kartu Oracle Card ini. Kita lihat pesan-pesan berikutnya apa. Kita buka 5 kartu ya. Oke. The romantic feelings. Wow, ada weddings. Ini kabar bagus buat kamu juga. Express your love. Wah, bagus nih.
Bagus ya. Oke, ada getting to know each other, kemudian ada romantic feeling, wedding, ada express your love, dan forgiving and learning. Oke, saya melihat dia itu memang berupaya untuk saling semakin dekat, saling mengenal, semakin mendalami satu sama lain. Ya, pada dasarnya sekali lagi walaupun saya belum baca semuanya, saya melihat ini energinya bagus ya. Mudah-mudahan benar-benar ini untuk Capricorn adalah energi yang bagus, karena saya melihat bahwa dia tuh selalu kepikiran kamu juga ya. Dia semakin kesini semakin mengenal kamu seperti apa, kekurangan kelebihan kamu pun dia sudah semakin paham. Jadi kalian sama-sama saling mengenal. Nah, di situ terbangun romantic feelings, di mana suasana keindahan hati, perasaan, pikiran yang disertai dan diwarnai dengan perasaan cinta itu sangat bagus. Nah, kalian saya lihat perjalanan untuk menuju ke wedding ini sedang menuju ke sana ya. Artinya bahwa insya Allah Bismillah ini mudah-mudahan menjadi doa buat kalian bahwa di sini ada suatu perayaan dan kegembiraan. Berarti kalau kita mengacu kepada kartu di sini yang tadi, ini kan ada celebration di sini berarti terkoneksi atau ada keterkaitannya dengan kartu yang ketiga Oracle card ini ya. Jadi ada wedding, ada kebahagiaan, ada kebersamaan yang kemudian membuat kalian bahagia. Nah, disitulah teman-teman bisa mengekspresikan bagaimana bentuk perasaan cinta kamu, bagaimana kamu membuat sebuah situasi dan keadaan yang memang membuat kalian semakin romantis ya, bisa makan bersama, candlelight dinner lah misalnya seperti itu ya, dan mungkin merayakan sesuatu. Nggak harus pas lagi ulang tahun, nggak harus pas lagi apa, tapi kan bisa every time, someday kamu bisa merayakan hal-hal yang memang pantas buat dirayakan. Ya mungkin nggak ada apa-apa, tapi sekedar just makan bersama dan sebagainya seperti itu. Dan saya melihat kualitas hubungan kalian cukup bagus karena kalian sama-sama saling bisa memaafkan, saling bisa belajar satu sama lain untuk semakin bisa mengenali bahwa inilah hubungan yang sesungguhnya. Karena memang begini. Kita jangan melihat kekurangan seseorang, kita jangan melihat kelemahan seseorang. Kekurangan dan kelemahan seseorang, ketika kita sudah melihat itu, maka kita harus mensikapinya, harus melakukan sikap-sikap positif dengan cara yang sempurna. Artinya apa? Untuk melengkapi, untuk menutupi, atau bahkan untuk membuat yang kurang atau kelemahan itu menjadi semakin lebih baik, atau paling tidak dipermasalahkan lah hal itu. Oke, so far pembacaan untuk Sagittarius cukup bagus, dan di sini mudah-mudahan semua yang saya sampaikan adalah hal positif dan menjadikan Sagittarius bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.